Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Jumpa lagi dengan saya Rian di channel Falah Aluminium Kaca. Oke, kali ini saya akan mereview workshopnya Karya Wijaya di Jalan Rawa Bebek, masih daerah Cakung ya guys. Inilah workshopnya. Kali ini workshopnya yang seperti dilihatnya mewah. Oke, ini dia workshopnya Karya Wijaya, toko kaca dan aluminium. Alamatnya di Jalan Rawa Bebek nomor 9A RT 08 RW 1 Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Nomor teleponnya bisa dilihat sendiri guys. Ini workshopnya tepat di pinggir jalan. Kalau sana bisa lurus, sana bisa tembus ke Arnott ya. Nah, kalau yang satu lagi ke kiri sini bisa ke BKT, Banjir Kanal Timur. Oke, ini workshopnya. Wow, sangat mewah banget ya guys. Nah, di sini toko Karya Wijaya ini selain aluminium kaca, ini juga mengerjakan folding gate ya, folding gate, pintu folding gate dan rolling door ya, rolling door lah. Terus ada pintu kasa nyamuk. Terus di sini ada juga jendela sliding, pintu aluminium. Kisi-kisi ya. Nanti kita akan wawancara ke pemilik workshop Karya Wijaya guys. Kita review dulu guys tempatnya. Stok aluminiumnya banyak guys, cuma ini juga belum komplit guys karena beliau baru pindah. Ini tempat yang baru yang alhamdulillah sudah menjadi milik sendiri ya. Sebelumnya beliau ngontrak guys tempatnya. Alhamdulillah ini udah punya sendiri. Ini kantornya guys, kantornya Bos Karya Wijaya. Sebelum kita wawancara, kita review lagi kantornya guys. Tadi saya kaget guys, bisa
keluar suara panggilan gitu guys, kayak di stasiun. Coba sampai masuk, keluar. Nah ini dengerin guys, kita panggil. Sebentar, kita keluar lagi guys. Perhatian, direkam. Saudara Bapak Dian, dipersilakan masuk. Wah, kita dipanggil guys, dipanggil sama bosnya guys. Kita wawancara langsung guys. Kaget loh. Sekali lagi, panggilan saudara Bapak Dian. Di mana suaranya? Oh, dari atas ada speaker. Wow. Oke guys, kita masuk lagi guys. Oke guys, inilah dia pemilik workshop Karya Wijaya. Selamat siang Pak. Bisa perkenalkan namanya siapa Pak? Ya, Silakan. salam kenal. Ya, Saya sendiri namanya Bapak Wirun. Nah, ya, Bapak Wirun ya. Bapak Wirun. Wirun aja nggak apa-apa. Wirun aja. Udah bergelut di bidang kaca aluminium ini berapa lama Pak? Ya sebenarnya sih ya udah lumayan sih. Cuman pengalaman pertama kan ikut orang. Ikut orang ya. Iya. Itu ada 10 tahun atau lebih gitu? Ngikut orang sih nggak terlalu lama sih, paling terlalu lama. sekitar antara 3 tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, karena apa namanya sih, sudah beberapa kali ganti bos gitu loh. Oh gitu. Ya, Terus? dari bos pertama, bos kedua kan gitu. Kan yang bos pertama ini soal pembayaran kan gitu, penyesuaian itu kebutuhan. Yang pertama standar, yang kedua ada lebih, ya lumrah aja lah. Betul. Tapi semuanya komunikasi baik-baik aja, nggak ada masalah. Iya, jangan sampai. Ya baik. Jadi akhirnya bertekad nih ya, pengen memulai usahanya sendiri gitu, berdiri di kaki sendiri itu ya Pak. Betul. Untuk berdikari ini udah berjalan berapa lama Pak? Awalnya sih waktu pertama ngikut toko, yang kedua belajar freelance bareng sendiri. Yang selanjutnya ya pelan-pelan ada lebih menyisihkan, ya diberanikan untuk nyewa tempat. Ya, disitulah pelan-pelan mulai berkembang sampai seperti ini ya sekarang workshopnya ya. Oh iya, ngomong-ngomong nih, saya tadi baru masuk nih Pak Wirun. Workshopnya ini apa ya, beda dari yang lain sepertinya gitu, banyak yang unik ya. Dari tampilan displaynya juga, wow, orang udah bisa ngelihat langsung tanpa harus nanya ini apa nih, bikin apa gitu. Sangat meyakinkan. Ya, sangat meyakinkan gitu. Dari tata tempat barang-barangnya juga, kalau dibilang apa, rapih banget gitu ya. Rapi, benar-benar diatur. Jadi nggak asal brak gitu. Kalau bahasa apanya itu brak ya? Ya asal ngampar gitu. Iya, asal ngampar. Kebanyakan sih tukang-tukang aluminium gitu ya Pak ya. Berantakan. Ya. Kaca di mana, aluminium di mana, setelah selesainya udah geletak gitu ya, udah seperti itu. Tapi di sini memang benar-benar unik. Nah, terus tadi itu Pak, saya lihat ke belakang ya, di belakang di situ ada kayak semacam genset ya Pak ya. Iya. Genset itu beli jadi atau rakit sendiri Pak? Ya. Baik. Kalau untuk mesin-mesinnya sih kita emang beli jadi. Akan tetapi merakit, mendesain dan juga menginterior ya namanya, ya, mendesain lah ya.
mengemas gitu ya, mengemas ya emang ide kita sendiri, karena itu sistemnya bisa dibawa kemana-mana. Oh gitu. Ya itu kan bentukannya lemari. Oh gitu. Jadi tinggal ditenteng bisa, cuma kan berat. Betul. Nah, kan, tapi untuk bisa mempermudah geser-gesernya aja. Nah, itu fungsinya sih buat solusi kalau pas mati lampu. Itu 4000 watt bener itu? Ya katanya sih virus Gitu. wae ya, katanya sih betul. Tapi nyatanya yang Pak Wirun gunakan ini bagaimana itu? Apa Ya, aja? Ya cukup memuaskan juga sih. Istilahnya 3000 watt pun masih nyampe. Oh, Ya, itu. cuman kan itu hanya trek dekat. Maksudnya ya kayak semacam waktu dekat aja lah ya. Kalau untuk panjang gitu ya, pemakaian panjang itu ya sekitar antara 1500 atau 2000. Kalau di start 4000 atau itu ya melas ininya opsinya. Itu dayanya dari mana Pak dapat dayanya dia? Ya sumber dayanya itu dari aki DC. Nanti DC. Ya makanya menggunakan inverter itu diolah jadi AC. Charger ya jadi dia. Ya untuk pengisian. Pengisian. Ya, itu pengisian itu melalui charger. Charger. Ya. Jadi pertama ya simpel juga. Yang kedua tidak begitu membahayakan pengguna. Ya. Ya, contohnya ya kayak bensin lah ya, nggak terlalu. Oh iya, kalau kayak genset gitu ya bensin ya. Itu juga tidak berisik. Tidak berisik, tidak bersuara ya. Iya. Nyaris tak terdengar. Hanya kipas saja. Kipas itu pun kalau pas lagi menggunakan strum besar, kipasnya baru nyala. Kalau enggak ya dia enggak bunyi. Oh begitu. Ya. Ya. Terus selain apa namanya tadi genset tadi ya, saya sebut genset aja ya. Betul. Nah, Ya, itu di udah. belakangnya lagi ada kitchen set. Ya, Pak Wirunnya. Itu hasil karya sendiri. Betul kan? Itu sebagai untuk sampel juga gitu. Kalau ada customer yang ingin membuat kitchen set, ya. Ya. Betul sekali. Itu salah satu contoh nyata kan gitu ya. Contoh nyata, ya. Bukan di gambar ya. Nah, jadi kalau untuk para customer kebanyakan tuh dia butuh yang nyata. Betul. Makanya kalau nanya soal kitchen set, lemari gantung atau bawa dapur, pintu, itu kita unjukin bawa ke belakang, hampir rata-rata pada kepencut gitu loh. Nah, gitu. Karena wah simpelnya kan gitu. Nah, orang lihat ya pertama, oh kayak gini cakep, oh hasilnya seperti ini, cukup diperhatikan lah untuk perapian lah ya. Ya kita sih berusaha semaksimal semampu kita, sebisa kita yang terbaik. Itu doang. Ya, Itu aja. kalau menurut saya sih ya dari penampilan workshopnya aja, luarnya gitu ya. Kita luarnya bicara ya, gitu ya. Iya. Kita bicara luarnya nih, belum ketemu sama orangnya atau belum ngeliat hasil kerjanya gitu kan. Dari lihat itu aja udah kelihatan rapi Pak, gitu. Rapi, semuanya ditata rapi dan sempurna, nggak ada yang berantakan atau bagaimana. Semuanya didesain untuk tempat kacanya, tempat aluminiumnya, tempat displaynya, gitu loh. Rapi, jadi sepertinya ini mencerminkan. Itu sebenarnya sih belajar dari sebelumnya. Nah, dari waktu saya ngikut orang, ngikut teman, bahkan saya sendiri pun dulu juga pernah kan gitu ya. Itu barang yang tidak bisa ditata rapi kadang mempersempit ruangan. Disitulah yang seharusnya ini barang ada di sini ternyata nggak bisa. Karena apa? Sudah penuh sama barang-barang yang ya bisa dikatakan yang jarang dipakai lah. Yang seharusnya dirapikan nggak dirapikan, akhirnya ya ngejubel. Benar. Ya itu ada customer ya. Oke guys, maaf tadi potong, ada customernya Pak Wirun. Ya, tadi sampai pembicaraan perapian barang nih Pak.
Jadi ini kita langsung aja deh Pak. Ini apa Karya Wijaya ini ada spesialis pembuatan apa gitu, apa yang semua yang berhubungan kaca aluminium ini Bapak bisa mengerjakan gitu? Ya, kalau untuk utamanya gitu ya, kalau untuk utamanya sih kita di kayak jendela, gitu kan. Terus lemari dapur. Kalau untuk lemari dapur kan kadang kita suka punya inisiatif sendiri, dikasih tirisannya. Inovasi sendiri gitu ya? Ya kadang ingin sendiri lah gitu loh. Ya apa namanya sih? Inisiatif sendiri gitu Ya, loh. kreasi sendiri. Ya kreasi sendiri. Ternyata sangat diterima sekali sama ibu-ibu. Ibu-ibu seneng. Ibu seneng ya? Berarti tahu seleranya ibu-ibu nih Pak Wirun nih. Sedikit. Mungkin ini baru mungkin doang. Iya. Karena Iya. kita membaca customer juga Pak. Iya. Nah, banyak kan apa Iya. yang itu. Kadang yang dianggap sepele gitu ya. Ah, Kadang ternyata malah justru yang dipakai. Ya, contohnya saya bikin rak piring, kan rata-rata mintanya kan ambalan-ambalan rak biasa aja. Saya kasihin tuh pas di atasnya wastafel, tak kasih tirisan kan. Wah, ibu-ibu biasanya sih ya. Saya mau bikin lemari rak piring nih kayak gini nih contohnya nih. Kan sama dia di foto ini. Ibu mau tahu di mana? Ini teman saya. Itu kan saya yang bikin gitu kan di hati. Iya, itu kreatif. Iya Pak, kreatif itu. Enak, bagus deh karena habis cuci itu taruh di atasnya. Nggak ini lagi, nggak kena sabun lagi. Ibu mau bikin kayak gitu. Iya, bisa nggak Pak? Bisa. Orang tadinya juga saya yang bikin. Cuma saya nggak bilang. Iya. Ternyata setelah tak buat, kok mirip ya Pak ya gitu ya. Iya, rangkupan saya yang bikin. Bener Mas. Walah, pantesan sangat langsung nyambung gitu loh. Sangat tahu dan nyambung. Gitu. Jadi semua ya Pak Wirun ya mau. Ya kalau berhubungan dengan kaca dan aluminium sih ya hampir Semua. Apapun bentuknya bisa dibikin ya Pak Wirun. Ya, cuman ada yang kadang suka kita belum paham. Yaitu apa? Yang itu loh rangka-rangka yang kadang orang pakai buat sound system itu kan ada tiang aluminium sama buat kotaknya itu, kotak alatnya si sound system. Kalau itu di agen-agen tempat saya ngambil barangnya emang nggak ada gitu loh. Jadi makanya ya saya belum nyampe ke situ. Itu malah biasanya dari besi ya? Enggak, aluminium juga. Ada. Iya, profilnya beda. Cuman profilnya beda. Oh gitu. Ya. Terus satu lagi nih Pak Wirun nih, apa namanya untuk yang tadi yang soal genset itu, ya disebut genset ya. Nah, ya. Bisa didorong, bisa dibawa, didorong ya. Iya, Bisa kan itu kan dibawa-bawa. bentuk lemari. Terus kalau ada netizen atau pemirsa yang ingin membuat seperti itu, Pak Wirun bisa dihubungin atau Ya, bisa aja, cuman saya terus terang aja emang belum mendalamin 100%. Ini kan saya bikin buat saya sendiri dan juga uji coba. Oh gitu. Nah, ternyata kalau untuk hanya solusi mati lampu ya cukup masuk. Iya. Ini sih khususnya tukang aluminium kaca ya Pak Wirun. Ya, karena kita hubungannya gini, kalau pas kita lagi ada kerjaan tanggung, tiba-tiba mati lampu, tak aduh, mau dikirim, mati lampu gitu kan, pokoknya. Akhirnya disitulah diperlukannya di situ. Siap. Soalnya berapa tahun yang lalu pernah mati lampu total kan? Iya benar. Nah, itu pun bensin kamu nyari juga belum tentu dapet, semuanya habis. Iya benar. Genset pun pada berani nyewa. Di situ. Ini untuk pengerjaan sendiri Pak Wirun, proyek ya, kita bicara proyek. Proyek ini paling jauh Pak Wirun kemana? Ya kalau untuk soal jarak sampai mana jauhnya ya, emang sih kayak macam daerah Tangerang ya pernah. Luar Jawa? Ya kalau luar Jawa sih, Atau luar Jakarta? kalau ya luar Jakarta sih
ada, tapi ya kebetulan kayak semacam di daerah saya sendiri gitu. Oh gitu. Nah, itu pun juga nggak seberapa. Tapi yang jelas sih lebih ininya lebih banyaknya di wilayah sini aja, Jabodetabek aja. Oh, berarti di kampungnya Pak Wirun ya. Ini Pak Wirun ini aslinya Cilacap ya Pak ya? Betul? Atau mana? Salah Saya salah. Banyumas. Oh Banyumas, salah berarti saya. Banyumas Cilacap. Oh Banyumas Jadi Cilacap. istri Cilacap. Oh gitu. Istri Tapi- Cilacap. Ya, tapi kayaknya sih mungkin mau lanjutnya di Cilacap karena ya sudah ada persiapan rumah di Cilacap. Oh, gitu. Ya, jadi saya nggak di Banyumas. Bukan ngikut ya. Ah. Ya, saya sendiri yang pengen ngikut istri gitu. Oh gitu ya. Karena Apa di sana ada peluang usahanya juga enak kali Pak Wirun ya? kalau untuk peluang usaha sih cukup menjanjikan karena kan itu di tempat itu saya kan di Simpang 5. Oh gitu. Ya, jadi dari Simpang 5 cuma 50 meter. Persis jalur yang mau ke wisata. Oh. Makanya Iya, benar-benar. aku waktu itu pernah mau buka agen aluminium di sana. Ah. Akan tetapi banyak pertimbangan. Yaitu di sini saya juga termasuk sudah banyak pelanggan di sini, banyak yang dikenal. Terus ya karena juga udah ada rumah di sini gitu kan. Jadi ya udah nikmatin aja yang di sini. Siap, siap. Jadi untuk pemirsa nih yang membutuhkan keahliannya Pak Wirun ya, bisa telepon ke nomor yang ada di spanduk tadi ya, Pak Wirun ya. Itu aktif semua ya nomornya ya? Aktif. Langsung Pak Wirun sendiri langsung ya? Iya. Bisa tanya-tanya dulu, nggak apa-apa juga ya kan? Boleh. Kalau cocok Ya, Bisa. yang kiranya kita bisa, ya aku bilang bisa. gitu. Kalau bukan pekerjaannya ya tergantung. Kalau dia memaksakan gitu ya, mempercayakan ke saya ya mungkin saya upayakan. Nah untuk karyawan sendiri ada berapa orang Pak Wirun? Ya 3, 3 orang. 4 sama saya sendiri. 4. Oh Pak Wirun jadi ikut turun tangan ya? Oh, Cuman iya. nggak dapat gaji. Yang gaji orang Iya. Kalimantan. Tanggal 1 kita gajian anak-anak. Gaji. Saya sendiri nggak dapat amplop. Beda amplopnya kalau anak Iya. gua putih, kalau bos coklat. Iya, segede map ya. Oke, mungkin segini dulu Pak Wirun ya. Lain kali akan saya review lagi, saya mampir lagi boleh kan? Saya tanya-tanya. Boleh, kalau pas kita lagi waktunya Senggang. mendukung Siap, ya siap. silakan. Kalau pas Makasih. lagi padat ya mohon dimaklumin kan gitu. Ya, terima kasih. Oke guys, mungkin cukup dulu wawancara pada pemilik workshop Karya Wijaya, yaitu Bapak Wirun. Ya guys.
yang kelihatan sinarnya, di sini mah kelihatan silong. Ya. Coba sana nanti tunjukin itu sesuatu yang unik. Nih ya, ini bukan sembarang meja ini. Ini Ini, meja guys. aneh ini. Nih, wow, mejanya bisa jadi lebar ya. Fungsinya berapa? Kalau mau tahu berita tinggal digini. Oh, iya 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 iya. Sama potong rolling. Terus akan berapa Pak? Terus akan berapa? Kasihan. Jadi meja buat motong kaca ini guys bisa di setting seperti ini guys. Bisa dibuka lagi besi bawahnya. Jadi gunanya untuk memotong tirai, potong-potong yang di selain kaca. Ini tinggal dimasukin guys, ini lihat guys. Iya, aman kan guys? Iya. Gesek. Colokannya ada guys, tuh di sini loh. Tidak menggunakan kabel roll lagi. Yes. Yes. Jarang loh. Masuk TV, Pak. Bisa. Bener aku lah. Iya. Ini kan ini sama, ini juga ada unik juga nih. Ini kaca, atasnya kasih ambalan. Oh ternyata mau naruh apa? Naruh bingkai-bingkai itu contoh guys, bingkai cermin. Wih, unik banget ya. Wih, asik. Guys, mungkin segitu dulu video dari saya mereview toko Karya Wijaya Aluminium ya guys. Nah, Karya Wijaya Aluminium ini tokonya baru pindah ya, yang sekarang saya review ini toko barunya. Yang toko lamanya ada di sebelah sana lagi, masih satu daerah. Nah, ini buat motivasi buat para tukang aluminium yang mana tokonya Pak Wirun ini ditata rapi banget guys, banyak keunikan-keunikannya guys. Nah, dia berinovasi sendiri, berkreasi sendiri, lain daripada yang lain. Aluminium ditata rapi, kaca ditata rapi, untuk kebutuhan aksesorisnya pun ditata rapi sedemikian rupa. Kantornya didesain sendiri, display-displaynya pun real ya, untuk customernya yang membutuhkan apapun displaynya ada nyata, jadi bisa dilihat langsung oleh si customer tersebut. Seperti ini loh hasil karyanya ya guys. Nah, jadi untuk para pemirsa dan netizen yang ingin menggunakan keahliannya Pak Wirun bisa ditelepon ke nomor teleponnya yang ada di spanduk tadi ya, karena kita bisa bercermin dari hasil kerjanya dilihat dari penata ruang tokonya ya. Tokonya rapi, insya Allah kerjanya pasti rapi, karena beliau memang orang yang sangat teliti guys, klasik kalau bahasa ini guys. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk yang menonton video ini, saya doakan semoga panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, didatangkan rezekinya dari arah yang tidak terduga-duga. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai ketemu di video selanjutnya.